Mania, apa kabar dimanapun Anda berada? Kondisi Indonesia alhamdulillah saat ini sudah mulai menurun, tetapi tolong dijaga terus karena dengan menurun berarti event-event olahraga semakin banyak bergulir dan kita berharap orang-orang yang bergerak di bidang event seperti saya juga bisa bekerja lagi. Karena kalau tidak ya udah di rumah terus kita bikin podcast terus saja gitu. Dan F1 saat ini sudah makin memanas antara Max Verstappen dengan Lewis Hamilton, dan nanti F1 mau dibawa kemana? Nanti Asa yang punya datanya ini menarik. Kita juga tidak melulu ngomongin pembalap, persaingan, tetapi Asa ini karena saya senang basicnya dia adalah marketing. Kadang-kadang di Formula One itu yang saya suka ulik juga marketingnya, karena apa? Karena yang tidak terpikir oleh kita itu di marketing di F1 itu, saya dulu sempat tanya Asa, ini orang ini kemana-mana bawa banner, bawa apa, kenapa? Lu nanti kalau pembalapnya diwawancarai, dia langsung oh iya ya marketing ya, logo-logo sponsor selalu. Nah itu yang saya tidak terpikir awalnya, baru saya terpikir. Nah F1 ini sekarang kemana? Karena sekarang ini kita lihat banyak pembalap muda yang hadir, tetapi hasil survei mengagetkan. Formula One tidak disukai oleh teman-teman mahasiswa teknik mesin. Ini yang saya membuat kaget. Jadi buat apa? Ini yang menarik. Satu sisi kata Asa, ini banyak anak muda yang senang F1, tapi satu sisi mahasiswa teknik mesin tidak suka dengan Formula One. Karena menurut mereka Formula One itu apa ya namanya ya, bekerja keras tapi ada gunanya, kayak sia-sia begitu. Jadi mikirin mesin supaya mesinnya tambah kenceng. Tapi kenapa waktu ganti mesin malah melorot startnya dituruh ke belakang? Ini yang membuat mereka tidak senang. Ngapain capek-capek mikir? Toh ganti mesin juga akan ditaruh di belakang. Kemudian juga sekarang Adrian Newey pun juga berpikir keras. Ini saya jagoannya aerodinamika. Tetapi apa yang terjadi setelah di Indonesia? Nggak ada artinya Adrian Newey. Karena apa? Mau bikin paket yang sangat aerodinamis, cukup kita ke Kentucky, kita beli paket sayap, udah selesai. Mau apa lagi Adrian Newey kalau begitu, ya kan? Nah, saya penasaran dengan Formula One ini sekarang bagaimana? Karena jangan melihat hanya Lewis, jangan melihat hanya Max Verstappen, tapi juga keseluruhan. Ini mau dibawa kemana, F1 ini sekarang ini, Ya, terima kasih Mas Dewo. Jadi tentunya persaingan makin memuncak ya. Kita 3 minggu ke depan akan lihat balapan 3 minggu berturut-turut. Meskipun di Indonesia 2 minggu ke depan ini akan tidur pagi sampai Senin pagi karena balapannya Senin dini hari semua. Ya. Dan nanti kita akan bahas Meksiko, Brasil dan seterusnya kita akan bahas. Tapi minggu lalu waktu Grand Prix Amerika di Austin kan sempat ada survei yang keluar dan itu sangat menggelitik ya Mas Dewo ya. Mas Dewo ini orang marketing, saya lulusan marketing, saya sangat suka marketing. Jadi Mas Dewo sama saya kalau ke sirkuit juga suka lihat tim-tim ini ngapain aja, masang bannernya kok di sini ya, kenapa kok kayak gini ya, bikin acaranya kok kayak gini. Itu kan di layar TV kan nggak kelihatan Mas Dewo ya. Betul. Kita kalau ke sirkuit baru kelihatan kayak gitu. Nah, ternyata F1 sendiri sejak diakuisisi sama Liberty Media ini, kan sekali lagi harus ditegaskan, F1 ini pemiliknya adalah perusahaan Amerika, jadi mereka pasti akan sangat membandingkan F1 ini dengan olahraga yang khususnya di Amerika, yang sangat mengandalkan data, survei, statistik, dan lain-lain untuk berkembang. Kalau di Eropa itu kan banyak berkembang pakai feeling Mas Dewo ya. Jadi bola itu statistik tidak terlalu dianukan, wasit tetap nggak pakai alat.
yang terlalu canggih-canggih amat. Nah, kemudian F1 dulu juga dikenal sangat kolot gitu. Nah, ini sejak diakuisisi Liberty Media ini, F1 ini benar-benar dibelokkan arahnya, dan sekarang mereka melakukan survei tahun 2017 dan sekarang tahun 2021 mereka bikin survei lagi. Ini bukan survei-surveian, ini mereka serius dengan menggandeng Nielsen Sports ya. Nielsen mungkin yang di dunia media mungkin tahu, ya. Semua rating TV, kemudian koran ya, semua iklan segala macam itu jasa yang dipakai dari Nielsen, dan yang disurvei juga tidak main-main. 167.000 responden. 167.000 responden dari 187 negara. Jadi seluruh dunia ini. Rata. Kan bisnis global, jadi surveinya sekalian global untuk benar-benar mengukur reach-nya F1 ini seperti apa, situasinya sekarang seperti apa, dan nanti ini membantu membuat keputusan-keputusan strategis ke depan mau dibawa kemana. Karena terus terang kan hal-hal seperti ini juga penting, Mas Joko. Mohon izin, saya kan pengelola Liga Basket SMA DBL, dan DBL ini setiap tahun, akhir tahun, sponsor-sponsor kami melakukan survei juga untuk memastikan efektivitas DBL tahun ini dan masukan-masukan untuk pengembangannya ke depan. Jadi kita selama belasan tahun ini selalu ada survei setelah Liga selesai untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Nah, ini F1, ya ini cara Amerika memang, jadi Amerika melakukan ini, dan kayaknya Liga Indonesia sepak bola nggak melakukan, Mas Dewo. Jadi mungkin kenapa gitu-gitu aja. Jadi untuk F1 luar biasa surveinya, dan hasilnya kan cukup mengejutkan. Sempat bikin agak rame sebelum Grand Prix Amerika, tapi karena balapannya seru dalam artian mungkin nggak seru banyak tabrakan atau kontroversi, tapi secara persaingan Lewis dan Max itu sangat seru, sehingga kita sempat agak mengabaikan hasil surveinya itu. Jadi ini mumpung kita belum sibuk ngomong persaingan 3 minggu ke depan, saya pengen ngajak ngomong ini karena nanti saya juga pengen tahu yang mengikuti podcast kita ini nanti komennya apa saja di bawah gitu, yang tentang survei ini. Karena ada beberapa poin-poin yang banyak poin-poin yang lebih ke F1 ya. Jadi mereka tidak akan terlalu share. Kalau Anda Google, Anda bisa cari survei lengkapnya, bisa download sendiri, jadi bisa pelajari sendiri. Yang kita bahas di sini hanya poin-poin utamanya saja. Dan poin yang paling penting adalah ternyata peserta respondennya lebih muda, Mas Dewo. Jadi kita mulai dari situ ya, Mas Dewo. Iya. Dari usia. Jadi kalau tahun 2017 itu usianya 36 tahun, rata-rata yang mengisi survei, sekarang yang mengisi survei rata-rata usianya 32 tahun. Jadi F1-nya sudah makin muda. Dan ini tentunya nanti pasti akan di-drive untuk lebih muda lagi ya, usia misalnya 20 sampai 35 itu usia yang sangat dinamis, dan itu untuk mengamankan masa depan. Asal tahu aja dulu F1 itu kan, saya tegaskan lagi, sangat kolot. Waktu masih dipegang Bernie Ecclestone, dia itu nggak peduli dengan sosmed, nggak peduli dengan online atau streaming, nggak punya interest dengan streaming. Ketika ditanya kenapa kok nggak mencoba gandeng pemirsa muda atau fans muda lagi, jawabannya sangat kolot. Jawabannya begini, Mas Dewo. Buat apa saya memikirkan itu? Karena yang membeli tiket F1 dan mensponsori saya adalah ya mereka yang pakai Rolex itu. Mereka yang bisa beli Rolex, mereka yang bisa beli barang-barang mewah itu gitu. Positioningnya seperti itu. Jadi usianya ya, mohon maaf, akhirnya kan 50 tahun ke atas gitu kan. Nah, iya betul. Anak muda sekarang kan sudah nggak terlalu ke sana kayak gitu. Nah, Liberty Media ini pasti tidak ingin seperti itu, karena kan kalau pemirsanya makin tua dia akan punah kan. Itu berlaku untuk semua bisnis. Jadi Liberty Media dia mengukur tahun 2017, lalu melakukan upaya-upaya untuk memudahkan dan menyebarluaskan lagi F1 ini, lalu disurvei lagi tahun ini dan kelihatan hasilnya. Nah itu yang menarik. Jadi mungkin kita langsung lihat yang pertama nih, Mas Dewa ya. Ya, silakan. Mas Dewa bisa bantu bacakan. Jadi survei yang paling mengejutkan adalah soal pembalap. Semua mengira, termasuk saya, bahwa Lewis Hamilton akan tetap nomor satu. Ya, karena dia 7 kali juara dunia, dominan luar biasa dalam intinya ya 1 dekade terakhir lah. Dan benar-benar dewanya F1 kalau kita ngomong sekarang ini. Tapi ternyata hasil surveinya bilang dia bukan nomor satu. Jadi mungkin Mas Dewo bisa bantu baca ini grafis yang saya ambil dari surveinya F1 dan Nielsen itu.
nomor 1. Verstappen ya saya. Ya, Max Verstappen nomor 1. Memang tipis-tipis ya Mas Dewa ya kalau kita lihat selisihnya. Jadi Max Verstappen nomor 1 14,4%. Betul. Lando Norris luar biasa 13,7%. Ya. Lewis Hamilton 13%. Jadi Norris Norris sedikit lebih populer daripada Hamilton. Ya. Ricciardo ternyata masih nomor 4, 10%. Lalu Vettel masih sangat populer di peringkat 5. Yang lain-lainnya mungkin selisihnya lebih sedikit-sedikit lagi. Ini catatan tambahannya di sini adalah Norris itu paling favorit di antara perempuan, Mas. Normal. Dan penggemar F1 perempuan berdasarkan survei ini itu yang disurvei ini adalah naik hampir 2 kali lipat. Jadi bukan hanya memudahkan segmennya, tapi juga menggandeng lebih banyak perempuan. Ini luar biasa. Itu untuk marketing itu sesuatu yang apa ya? Itu sukses besar gitu. Karena dia melipat gandakan pasar gitu ya. Betul. Karena gandeng pacarnya minimal kan, Cak. Nah, memang catatannya adalah Hamilton kalau di Inggris masih paling populer, masih lebih populer daripada Norris. Tapi kalau kita ngomong global, Norris sedikit lebih populer. Jadi saya kira ini cukup menampar juga ya mungkin buat Lewis Hamilton ya, karena seharusnya kan dia jauh di atas, gajinya harusnya paling besar. Ini kan mungkin survei ini sudah untung mungkin ya buat Hamilton, survei ini keluarnya sekarang. Kalau kemarin tahun lalu waktu nego sama Mercedes mungkin ini akan merugikan dia karena Mercedes bilang, ngapain aku bayar kamu mahal-mahal, kamu nomor 3 kok bukan paling populer. Iya kan? Ya. Nah, kalau Mas Dewa ngelihat ini gimana Mas Dewa? Apa yang bikin kaget? Ya, jadi kalau saya melihatnya begini, kalau melihat dari sini ya. Kalau melihat saya pikir karena banyak anak mudanya, saya pikir yang muncul yang muda-muda. Ternyata Hamilton ada, Vettel ada juga gitu kan. Ya. Tapi Ricciardo juga ada. Nah ini yang kalau menurut saya ini ya, ini memang perilaku personal sekarang. Dulu kita itu mengidolakan Formula One itu tim. Ya. Ferrari misalnya. Ini sekarang saya nggak tahu ya, kenapa Vettel masuk, kenapa Ricciardo masuk, ini tua-tua loh saya. Yang anak muda. Berarti ini ada perilaku yang menarik selama dia tampil. Ini mungkin tadi saya bilang peranan medsos dan lain sebagainya ini yang membuat dekat penggemar dengan idolanya. Gimana Sa? Salah satu analisisnya adalah karena Norris ini generasinya Norris ya, ada Norris, Leclerc, kemudian Russell itu kan sangat rajin engage sama fansnya, dalam artian suka main game bareng, live bareng. Sosial medianya Norris nggak seaktif tahun lalu karena dia ingin image-nya lebih serius tahun ini, tapi tetap menarik ya karena kan natural banget dia ini nggak banyak gaya, nggak banyak banyak tingkah, tapi tingkahnya tuh natural gitu, kayak Valentino Rossi lah gitu, maksudnya tidak dibuat-buat, memang karakternya seperti itu. Nah, kalau memang segmennya F1 ini makin muda dan makin luas, kan berarti kan kalau kita ngomong piramida ekonomi kan berarti makin ke bawah kan Mas Jo? Ya. Berarti kan siapa yang semakin dekat dengan banyak orang itu akan lebih populer. Nah, kalau saya menangkap sih Hamilton ini kan sangat tinggi Mas Jo. Karena kan dia bentukan F1 era mewah itu kan. Ya. Sehingga dia kalau datang ke sirkuit high fashion. Ya. Siapa pakai baju kayak gitu di dunia sehari-hari? Kan nggak ada. Kemudian gaya hidupnya kan ya single, saya nggak tahu masih playboy atau tidak, itu terserah masing-masing, tapi gaya hidupnya yang sangat jet set. Intinya semua pembalap F1 ini sudah jet set, tapi kan tingkahnya nggak jet set yang baru-baru ini gitu. Pakai kaos biasa, pakai celana pendek, itu lebih kasual yang baru-baru ini. Nah, Hamilton ini kan sangat high fashion gitu. Jadi cara dandannya pun mungkin sudah nggak relevan sama orang umum sekarang ini. Jadi saya kira ada elemen itu juga, dan di samping mungkin ada fatigue juga ya, karena dia begitu dominan selama bertahun-tahun sehingga ya pengen cari idola baru, kan banyak yang seperti itu. Beta ya. Ya, Vettel ini memang hebat ya Mas Dewa ya, dalam artian dia juga intinya kan angkatannya Hamilton lebih muda dikit lah, tapi ternyata dia masih 5 besar populer gitu. Jadi ini Aston Martin tertolong ini. Ya. Ricciardo karena orangnya kan memang di saat F1 kaku 10 tahun terakhir yang lucu cuma dia gitu. Sekarang banyak yang lucu kayak gitu aja. Nah, itu yang mungkin menolong Ricciardo gitu. Dan harus diingat Verstappen ini dari negara kecil Mas Dewa ya. Belanda itu negara kecil, penduduknya sedikit.
Kemudian oke lah Norris, Hamilton dari Inggris yang memang pusatnya F1 ya. Ricciardo ini kan dari Australia yang penduduknya juga sedikit. Dan dia dari Perth lagi, yang penduduk seluruh Australia Barat itu kan kalah sama Surabaya Raya kan kayak gitu. Ya. Jadi penduduk Surabaya ini lebih banyak daripada penduduknya Perth kan 2 kalinya mungkin. Nah, jadi dia juga dari tempat yang sebenarnya tidak besar. Vettel ya Jerman ya, tradisional balap. Jadi ya ini memang ya ini sudah global banget dan sekarang bukan lagi jaminan kamu juara dunia paling dominan itu pembalap paling populer. Ya. Mungkin ini kalau survei ini dilakukan zaman Sumi dulu mungkin jauh banget Sumi mungkin ya. Dan Ferrari. Ya. Ya tapi, ini dari sisi pembalap ya Mas Yo ya. Yang lebih mengejutkan lagi buat saya itu yang tim Mas Yo. Ya. Lebih mengejutkan lagi. Ini saya tampilkan Mas Yo. Sebelum ke tim boleh tanya Sa? Ya. Ya dari sini satu pertanyaan saya adalah pasti ini respondennya dari Indonesia sangat kecil ini. Karena kalau, kenapa Mas Yo? Karena gini, nggak ada Tsunoda. Kalau ada Tsunoda pasti akan muncul dia. Kenapa? Tsunoda dari Jepang itu kan saudara tua kita kan. Jadi pasti kalau Jepang kan saudara tua, jadi kan harusnya keluar banyak karena kalau orang Indonesia ada. Yang kedua adalah Vettel kenapa muncul? Apakah Vettel sadar berubah gaya? Sebelum pindah ke topik berikutnya kenapa Vettel ini muncul? Apakah dia berubah gaya? Sekarang ngambil plastik, ngambil kotoran. Yeah. Nah, saya nggak tahu. Ya, Vettel ini unik Mas Yo ya, karena dulu saat dia dominan bersama Red Bull itu kan memang orangnya juga rileks kan ya, suka gampang ngomong, diwawancara gampang. Tapi yang mengejutkan dari Vettel buat saya adalah ya mungkin dia sikapnya sangat modern ya, sangat milenial kan. Maksudnya dia tua tapi milenial dalam artian suka lingkungan, pro inklusif, dan dia terbuka untuk semua. Tapi dia ini nggak sosmedan Mas Yo. Oh. Dia ini nggak punya sosmed. Sejak di Ferrari nggak punya sosmed, sejak sebelumnya nggak punya sosmed. Jadi bahwa dia tidak punya sosmed bisa peringkat 5 itu kan spektakuler. Ya. Jadi ada sesuatu pada Vettel ini yang orang tersentuh ya. Betul, ya. Sebenarnya kalau kita bilang mungkin sekarang aja dia kelihatan bersihkan sirkuit, tapi ada barusan wawancaranya Romain Grosjean, bagus Mas Yo. Grosjean yang tahun lalu Haas sekarang pindah ke IndyCar. Ya. Grosjean waktu tabrakan kebakaran di Bahrain tahun lalu itu, ternyata terungkap Grosjean ngaku bahwa Vettel itu mengunjungi dia di rumah sakit jam 6 pagi. Jadi ini orang humanis banget ya, maksudnya ini kalau dia orang Indonesia jadi politikus laku ini, model-model kayak gini. Tapi kayaknya satu waktu ngomong Vettel, dia pembalap tua ya, nggak usah melotot ke saya tahu diri juga. Vettel lebih muda dari saya Mas Yo. Ya tapi saya mau ngulang cerita aja ketika saya dan Asa pulang dari sirkuit jam 9 malam, ketemu Vettel ada di garasi kan ya waktu itu saya. Minta foto nggak? Foto nggak? Saya masih ingat waktu foto terus dia, kamu pegang burger kan? Kamu bayar apa? Burgermu buat aku. Lampanya gila orang ini. Ramah natural Mas Yo ya. Ya, betul, ramah natural ya. Itu yang ya Vettel tanpa sosmed loh Mas Yo. Gila ya. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi ya salut buat Niru kamu dia ya. Niru kamu. Ya, ada yang bilang Azrul ini nggak punya sosmed tapi di mana-mana katanya ya. Yang penting saya kan nggak pengen dianggap pansos atau dianggap sok gayam dari dulu ya kayak gini model. Nah, kita ke tim ya Mas Yo ya. Kita ke tim. Ayo. Ya, ini akhirnya semua ngikuti Azrul Ananda Mas Yo. Ayo siapa yang kemarin komen-komen bilang kok ngomongin McLaren terus. Seluruh dunia ngikuti saya sekarang. Iya. Nggak, bukan berhasil menghina. Memang nggak tahu mungkin insting marketingnya Mas Yo ya. Insting marketing ini kok ada sesuatu di sini dan ternyata hasilnya muncul dan ini jauh loh Mas Yo. McLaren 29. Ini survei 187 negara, bukan omongan Azrul Ananda. Ini survei 187 negara. McLaren nomor 1, 29,5%. Red Bull 19,5%. Ferrari, Mas Yo. Oh, Ferrari 17. Iya. Mas 9. Jadi Ferrari ini kan kalau angkatan saya Mas Yo, angkatan kita Mas Yo ya. Ya. Di mana-mana, maksudnya kalau kita ke sirkuit yang ada cuman stand merchandise Ferrari sama yang tim lain campuran. Nah kan kayak gitu. Official tim. Ya.
Jadi ada official team yang semua tim digabung jadi satu, ada yang Ferrari. Udah itu doang. Ya, sekarang kan pasti udah dengan peta seperti ini kan pasti beda itu. Ya memang nggak, penonton belum seperti dulu ya di F1, tapi Mercedes yang dominan dalam dekade terakhir nomor 4. Nah ini kalau saya jadi Mercedes kan terpukul Mas Jo. Ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Kita ini berkuasa tapi nggak ada yang suka ya kayak gitu. Nah, ya kan bisa seperti tidak memilih tim memang yang peringkat 5-nya. Jadi tim-tim lain berarti kan angkanya masih rata-rata aja gitu. Tapi McLaren bisa melonjak seperti ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Boleh bertanya? Ya, Mas. Ya. Nah, sekarang kita ngomong tim. Dulu tim itu yang akan membawa pembalap menjadi populer ya. Udah Ferrari, Ferrari gitu. Ya. Kalau kita mau jujur, kalau mau ke Surabaya ya, mau ditanya Ferrari berapa ya? Semuanya Ferrari kalau di Surabaya. Ya. Cuman gini sekarang, saya mau tanya saja, prestasi McLaren masa lalu, ya kan? Ya. Sekarang ini apa yang membuat hasil survei ini kira-kira menurut Asa apa? Kenapa McLaren di paling atas? Faktor pembalapnya atau faktor pendekatan lain? Ya, kalau kita melihat hasil survei pembalap tadi kan dari 5 besar 2 pembalap McLaren masuk. Jadi pasti menyeret timnya ke atas gitu. Dan itu akan bagus untuk bargaining pembalap ya sekarang, karena kalau saya dalam surveinya bagus, berarti saya bisa minta kontrak lebih mahal gitu. Jadi tidak lagi melulu kamu juara dunia atau tidak, pernah menang atau tidak. Gitu. Karena value-nya bukan sekedar prestasi jadinya. Nah, karena ada 2 pembalap McLaren di 5 besar, yang satu paling populer di kalangan perempuan, ya saya kira wajar aja ketika dia naik ke atas seperti ini. Di luar juga McLaren-nya sendiri sangat terbuka, Mas Yo. Itu yang saya suka. Jadi tidak sok eksklusif, tidak kaku. Ya mohon maaf, saya penggemar McLaren sejak zaman Ron Dennis, dan Ron Dennis itu kaku banget. Ya. Saking kakunya, dia kalau nata baju di klosetnya itu urut warna, Mas Yo. Itu Ron Dennis. Jadi kalau itu putih ke hitam, jadi gradasinya putih ke abu-abu ke hitamnya itu harus urut. Itu Ron Dennis. Orangnya seperti itu. Dan saya mengidolakan Ron Dennis karena dia sangat rapi, sangat tertata dan lain-lain. Jadi banyak pelajaran-pelajaran manajemen saya juga dapatnya dari Ron Dennis kayak gitu. Nah, tapi McLaren yang sekarang ini McLaren yang lebih lucu, yang lebih terbuka, yang lebih santai. Ya mungkin karena Zac Brown bosnya orang Amerika sekarang. Ya. Orang yang sangat santai, yang sangat kasual. Jadi sekarang kalau Anda lihat channel-channel tim-tim di YouTube, mungkin McLaren termasuk yang paling menarik, Mas Jo. Saya terus terang selalu nonton unbox-nya McLaren. Yang Red Bull saya nggak selalu nonton, yang Ferrari apalagi, Mercedes apalagi saya nggak terlalu nonton. Tapi yang unbox-nya McLaren saya selalu nonton, karena natural banget, lebih santai, lebih kasual, nggak terlalu kelihatan profesional, jadi kelihatan kayak kita-kita yang bikin. Kemudian, dia terbuka ke media-media lain, masih sangat terbuka, Mas Jo. Misalnya kalau pengen lihat koleksi mobilnya McLaren di markasnya, itu tidak di channelnya McLaren, tapi di channel yang lebih santai, yang hostnya perempuan, yang lebih lebih publik, yang non mobil kayak gitu. Nah, dibuka semua sama Zac Brown, dan itu mungkin orang jadi lebih related, Mas Jo. Di samping prestasinya yang terus naik, dan kita lihat kan tim ini begitu kompak, tidak ada friksi, tidak ada apa-apa. Ketika Lando tidak bisa menang 2 kali itu juga bagus sekali responnya, dan cara dia gandeng fans barunya bagus, Mas Jo. Misalnya seperti Ricciardo disuruh naik mobilnya Dale Earnhardt di Austin, jadi kan dia gandeng penggemar NASCAR. Ya. Penggemar NASCAR, penggemarnya Earnhardt itu banyak sekali, Mas Jo. Earnhardt itu kayak penggemar Senna lah kalau di Amerika. Jadi kalau di basket itu kayak penggemarnya Michael Jordan dia gandeng gitu. Ya. Nah, itu kan otomatis kalau kamu nonton siapa? McLaren. Kenapa? Dulu dia punya mobilnya Earnhardt. Nah, Zac Brown sangat pintar. Zac Brown kan latar belakangnya marketing, Mas Jo. Marketing, betul. Iya, dia kan dulu jualan sponsor di F1 sebelum jadi bos tim. Jadi memang background marketing. Jadi dia tahu cara menggandeng orang-orang di luar tradisional F1 ini. Ya wajar. Sedangkan Red Bull ini kan juga di luar timnya ya, kan ini minuman yang dimarketkan ke orang lebih muda sebenarnya. Ya. Orang yang lebih have fun, lebih party, lebih aktif, sehingga dia mungkin marketingnya yang dia ke olahraga ekstrim itu mungkin ketarik kan, Mas Jo? Tarik, betul. Jadi dia punya alat untuk menggandeng orang non F1 ke F1 juga, dan ini dia sudah lakukan belasan tahun. Tambahan untuk McLaren, Mas Jo, McLaren ini
bagusnya lagi adalah sponsor-sponsornya itu dibuka untuk bikin iklan yang melibatkan dia. Jadi kalau kita nonton, ini mungkin di sini ada penggemar NBA ya. Kita kalau nonton pertandingan NBA kan sekarang pakai app-nya NBA bisa nonton live semua pertandingan. Ya. Itu iklan-iklan ada sponsornya McLaren teknologi yang dari Amerika itu iklannya pakai mobil McLaren. Jadi kalau Anda penonton NBA, terekspos F1-nya di McLaren, bukan di Ferrari. Konek gitu ya. Konek dia mantul-mantulkannya bagus sekali. Jadi kemudian karena tadi ya sudah tidak saklek lagi kayak dulu ya mungkin ya. Enggak. Nah ini yang Ferrari harus belajar. Ferrari kan Ferrari ya ini kan generasinya Rolex itu. Ya. Generasi Rolex yang mohon maaf buat saya aja kakek gitu kan. Nah itu ini yang harus Ferrari harus mikir. Jangan-jangan nanti malah keluar Ferrari yang bersaing sama apa namanya Honda Jazz mungkin kan, kita nggak tahu kan dia harus ya kalau jualannya Ferrari dulu kan kita tim paling dominan, kita paling populer, ayo semua sponsor pengen Ferrari. Nah sekarang penggemarnya F1 bukan segmennya Ferrari, Mas. Ini ya, kan? PR. Wah ini tantangan besar buat Ferrari ke depan. Tantangan besar juga buat Mercedes karena segmennya Mercedes juga middle up kan. Ya. Up ya sekarang mungkin up agak ke bawah Mercedes, kalau Ferrari kan up. Nah ini Mercedes juga harus mikir ini seperti apa gitu. Nah tapi ini bagusnya nanti adalah akan buka pabrikan-pabrikan yang lebih umum ya kayak Honda. Kenapa Honda keluar ya? Ini jangan-jangan nanti langsung ada rapat lagi akhir tahun bilang jangan keluar gitu. Iya masa kemudian harusnya kan ini yang ini kan segmen yang diidolakan Toyota sebenarnya kayak gitu. Ini segmen yang diidolakan merek-merek yang umum. Jangan nanti merek-merek Korea masuk. Ya. Wuling Wuling atau China ya. Sehingga jadi bukan lagi F1 ini tidak lagi didrive oleh pabrik mesin, pabrik mobil udah. Brand ya McLaren kan bukan ya, McLaren punya mobil yang lebih segmennya di Ferrari juga, tapi kan beda perusahaan tim balap dengan itunya. Jadi dia tidak memikirkan itu lagi, dia memikirkan benar-benar brand McLaren sportingnya ini. Gitu. Asa ini kan kuliah di Amerika juga di marketing itu. Ini dampaknya apa kalau kita lihat Mercedes? Mercedes itu kan seharusnya juga tetap walaupun itu brand mahal, tetapi kan jadi brand cita-cita anak muda seharusnya. Ya. Seharusnya begitu kan? Harusnya. Ya kalau pada saat nanti dia mampu, pasti akan belinya Mercedes. Kalau aku mampu, beli Ferrari itu kan. Dulu kan, maaf, ada celana, saya sebut nama, karena juga yang punya pembalap F1 yaitu celana Levi's Hamilton. Nah, Levi's itu kan dulu kalau dipalsu kan, ya kan, Levi's itu dipalsu nggak marah. Kenapa? Toh nanti kalau dia nanti punya duit, nggak mungkin beli yang palsu. Ingat nggak itu? Kata-kata itu kan menarik itu kan. Betul. Nah kan, ini bagaimana dengan Mercedes? Seperti ini, Ferrari seperti ini gitu. Nah, kalau saya Mas Dewo agak beda mikirnya karena sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, khususnya 10 tahun terakhir ini, hasrat anak muda untuk punya mobil itu tidak setinggi dulu Mas Dewo. Saya tahu betul surveinya itu, khususnya di Amerika. Karena apa? Anak-anak generasi sekarang yang sekarang remaja dan umur 20-an ini lebih peduli lingkungan, ya kayak Vettel lah, lebih terbuka, lebih open mind, lebih mikirkan masa depannya, tidak lagi melulu gengsi-gengsian. Jadi impian anak muda di Amerika ini contoh yang paling utama ya, untuk beli mobil tidak seperti dulu. Karena saat transportasi juga sekarang lebih gampang, tidak perlu lagi naik mobil. Jadi ini sangat beda dan di Eropa pun sama. Apalagi ke depan arahnya kan ke listrik. Inilah makanya saya juga mikir dalam beberapa tahun ke depan mungkin nggak perlu beli mobil lah kita kan. Saya mungkin beli mobil kalau sudah listrik aja nanti kira-kira kayak gitu. Sekalian tanggung sekarang kayak gitu. Iya, beli power bank dulu ya. Nah dari situ kan nanti ngubah brand kan Mas Yo. Betul. Jadi brand mobil idaman masa depan bukan lagi yang yang bunyi dan mesinnya gede-gede kayak Ferrari atau Mercedes lagi, tapi mungkin ya Tesla. Mungkin yang lain seperti itu. Jadi ini juga F1 pasti posisikan dirinya ke situ. Dan Mas Dewo ini penting juga karena merek pabrik produsen mobil besar ini dalam 2 tahun terakhir ikut dilibatkan dalam pembuatan regulasi mesin 2025-2026. Namanya Volkswagen, Mas Dewo. Volkswagen kan punya Audi juga. Ya. Dan Volkswagen, grup Volkswagen ini sudah fokus ke depan akan ke listrik.
sudah fokus ke depan. Jadi F1 sendiri sudah tahu, udah positioning ke sana juga bahwa merek-merek mesin ini akan pergeseran juga ke depan. Dan kalau ngelihat ini ya orang-orang seperti kita Mas Dewo yang cinta bunyi mesin F1 dulu ya, saya langsung kayak ditempelin Mas Dewo. Ini yang penggemar F1 sekarang udah nggak peduli. Itu ya? Iya, udah nggak peduli bunyi yang nyaring-nyaring lagi. Yang penting kan action, engagement, lingkungan banyak ya? keseruan behind the scene, Drive to Survive-nya Netflix kayak gitu-gitu. Nah, sudah nggak lagi bunyi yang bikin menggelegar lagi. Jadi memang ini sudah F1 luar biasa menurut saya positioningnya untuk ke depan. Wah, ini kamu itu mengangkat derajatku tapi terus menjatuhkan lagi kebetulan waktu disinggung Volkswagen tadi, saya lagi restorasi Kodok 66 sama Dakota ya. Sudah bantu. Nah itu, waduh. Gitu kan. Nggak apa-apa kan jadi barang antik Mas Jo, lebih mahal. Investasi. Iya. Oke, Sa. Ya inilah majunya F1 dan dari sini ya saya sekarang mulai bisa menebak-nebak F1 nanti akan kemana gitu. Jadi dia akan ngapain? Kan pasti akan mendengarkan fansnya Mas Jo. Beda dengan Ecclestone dulu, Ecclestone nggak peduli. Iya, menganggap mereka butuh saya gitu kan. Iya. Tidak, ini lebih ramah di garap Amerika ini lebih ramah, emosionalnya selalu dimunculkan gitu kan. Iya. Iya kan? Jadi, wah ini kelihatan ke depannya kemana nanti. Kelihatan. Saya sih kira-kira udah bisa menebak. Market yang dituju dan lain-lain itu. Ya, dari ini, habis ini mau ngomongin apa Asa dulu? Kalau nggak saya mau tanya. Ya nanti arahnya setelah ini adalah berarti arah perkembangan F1 kemana aja. Itu yang ya sekarang boleh disinggung Sa. Ini kan sudah menohok McLaren di atas, padahal prestasinya juga segitu-gitu aja kalau kita ngomong. Tapi kan di balik itu apa ini yang menarik? Silakan teman-teman boleh mengkaji juga. Tadi Asa udah ngasih linknya kalau kita mau lebih detail lagi. Nah ini survei semacam ini kalau dalam pabrik kan ini kan kelangsungan produk Sa. Ya. Kalau kita ngomongin produk itu kan kelangsungan produk itu. Ini Asa melihat F1 tuh mau dibawa kemana sih kalau melihat tadi pembalap sudah muncul, tim sudah muncul? Kalau dari mesin mungkin karena arah ke depan era mesin akan semakin punah. Ya dia akan positioning ke brand tim-timnya Mas Jo. Itu lebih penting. Jadi nggak peduli mesinnya apa asal timnya McLaren. Jadi kembali ke seperti itu. Jadi ini era pabrikan ya tidak lagi butuh banyak pabrikan masuk. Kan yang penting ada independent supplier mesin yang seperti dulu juga sih. Yang bisa menyediakan mesin untuk banyak tim dan itu adil dan kompetitif. Yang penting show-nya kan Mas Jo, bukan lagi persaingan pabrikan mana yang menangan. Kalau zaman dulu kan marketingnya ngomongnya gini, win on Sunday, sell on Monday. Menang hari Minggu, jualan hari Senin. Itu udah nggak relevan. Udah nggak relevan. Jadi peran pabrikan akan berkurang. Red Bull sudah akan bikin mesin sendiri. Jangan kaget kalau McLaren nanti juga akan ke sana. Jadi nanti mungkin karena kesulitan mendatangkan pabrikan ya sudah nanti akan ada kontraktor mesin yang bikin mesin aja nanti yang itu bisa dibeli oleh tim-tim ini. Yang penting kan regulasinya ketat supaya kompetitif gitu aja. Ya, jadi sekarang ini SDM lebih ke pengembangan mesin yang ada ya saya. Jadi kita dapat paket mesin seperti ini, bagaimana kita membuat kreatifnya tanpa melanggar aturan itu ya saya. Ya, karena kan regulasi mesinnya ketat sekali Mas Dewa, juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Ya. Dan mesin di-freeze lagi, nggak boleh dikembangkan kan. Sebenarnya nggak boleh dikembangkan, tapi kan nemu aja cara-cara kecil-kecil itu untuk mengembangkan. Nah itu yang kedepannya. Jadi pabrikan akan tidak serelevan itu, sekarang lebih penting ke sisi manusianya sudah. Siapa pembalap yang lebih relevan, tim mana yang lebih engagement dengan fansnya, cerita-cerita humanis apa yang lebih bisa menjual, tangis, tawa, haru, ya itulah maksudnya ini yang akan lebih dijual lagi, kembali ke ya mungkin dulu ya. Dulu kan kayak gitu, bukan gengsi-gengsian kan dulu kan. Kembali ke sini ya tren ini kita. Iya. Nah, akhirnya dan tidak lagi identik dengan brand-brand mewah kayak gitu-gitu. Nah, saya kalau jadi F1 senang Mas Dewa. Sekarang kan sulit jualan ke Coca-Cola, ke Pepsi yang produk-produk seperti itu karena ya kamu terlalu tinggi, kamu jualan sampahnya mahal, kamu jualan minuman mahal, nggak barang-barang murah nggak relevan sama F1, orang nggak nonton F1. Tapi dengan survei ini kan bilang, kita sudah meluas, berarti kan produk-produk perempuan sekarang bisa masuk, Mas Dewo, ya kan? Ya, jadi benar. Jadi ya jualannya akan lebih gampang kalau saya. Ya. Jualannya lebih gampang. Enak ya, nanti misalnya sayap itu sudah tidak lagi merek
mesin, misalnya Honda atau Ferrari, Laurier misalnya. Saya tadi baru punya gitu Mas ya, udah dapat duluan. Sayap itu kan. Ya itu menarik. Jadi arahnya akan lebih umum lah. Dan kalau brand-brand umum ini masuk ke F1, wah lebih gede lagi. Ya. Lebih gede lagi. Itu jadi, yang DRS tadi diganti dengan jamu sari rapet karena biar merapatkan ke barisan gitu kan. Ya. Oke, menarik. Sekarang kita ke depan Mas Iwa ya kan, kita harus ngomongin sirkuit kemajuan F1 ini kemana. Jadi saya mau masang gambar ini. Ya jawabannya pasti jelas Amerika. Karena dari survei itu 4 negara yang pertumbuhannya paling pesat adalah Amerika, India, China, Meksiko. Negara gede-gede semua. India itu luar. Ya? Kenapa Mas Iwa? India masuk ya. India masuk. Jadi ya mungkin karena Netflix gede di sana, saya nggak tahu Drive to Survive itu kan ya. Tapi F1 kan pernah di India juga, pernah ada Force India. Saya saksinya ya. Ya, saksi Mas Jawa pernah ke sana nonton F1. Nah, tapi dan ini berarti kunci penting lagi gini, tidak lagi bergantung pada uang negara untuk nyponsori balapan. Asia Tenggara kan karena negara. Ya. Nah, ini Asia Tenggara akan agak ditinggal ini karena agak chaos semua kan. Mohon maaf Singapura, saya nggak ngefans nonton F1 di Singapura. Saya beberapa kali ke sana, saya pernah nonton biasa. Saya pernah diundang perusahaan besar karena waktu itu bagian dari nego bisnis dengan keluarga saya dan lain-lain. Jadi perusahaan gede Singapura, kita ini nggak kayak nonton F1, ini negosiasi bisnis yang dikasih suguhan F1 jadinya. Jadi sangat beda. Kalau dulu marketing F1 itu untuk yang seperti itu, untuk lobby-lobby bisnis, jadi yang nonton F1 itu nggak pakai baju fans kayak Montoya gini enggak, tapi pakai jas, pakai itu kan bukan F1 itu. Nah, ya ini akan ngarah ke yang lebih sporting, yang lebih sport. Jadi balapan-balapan seperti Singapura tetap akan menarik karena market Asia Tenggara mungkin harus diambil, tapi itu kan tidak menjangkau gitu. Nah, sekarang mungkin membuka peluang untuk penyelenggara swasta untuk jadi tuan rumah gitu. Ya kan, jadi Malaysia kalau mau bikin lagi nggak harus negara, mungkin ada EU Malaysia yang mau invest kayak gitu. Ya. Jadi tidak lagi harus negara, itu yang kedepannya seperti itu. Dan F1 sendiri sebagai penyelenggara akan, ya kalau kita bergantung pada uang negara ini kan berat juga kayak gitu. Nah, yang penting bagaimana bisnis model kita saling menguntungkan. Jadi aku nggak nyekik kamu, tapi kita sama-sama dapat misalnya. Jadi negosiasi bisnisnya akan lebih terbuka dalam hal itu. Nah, ini yang kalau di Amerika pasti kan bukan negara, Mas Dok. Pasti penyelenggaranya pasti swasta. Nah, di Miami tahun depan ini 8 Mei 2022 penyelenggaranya adalah kayak perusahaan yang memang pemilik klub olahraga, pemilik event-event olahraga terbesar, pengelola kawasan olahraga di Miami ini, Hard Rock Stadium ini kan yang dipakai, ini gambar marketnya ya. Ini kan stadion American football yang dipakai tim Miami Dolphin, yang dipakai Super Bowl tahun lalu. Jadi kawasan parkir di sekitarnya itu dibangun jalan baru untuk sirkuit. Jangan khawatir karena parkiran di Amerika besar-besar. Jadi parkiran itu saking besarnya cukup untuk jadi sirkuit. Itu luar biasa. Kita harus cari lahan luas luar biasa. Kalau di Amerika cari parkiran aja. Itu cukup. Nah, ini ada foto lagi dibangun. Ini stadionnya, ini jalan yang sedang dibangun untuk F1. Dan mereka membangunnya di tengah-tengah musim American football. Jadi kalau minggu pertandingan, pembangunan stop, Senin jalan lagi. Luar biasa ini. Dan ini nanti market Amerika, saya mau nampilin gambar di Austin. Penontonnya seperti ini, ya 400.000 orang dalam 3 hari, luar biasa ya. Ini ya pasti Amerika lah, 2 balapan nggak cukup kalau kayak gini. Katanya Las Vegas sekarang sedang nego kan, kemarin setelah Austin manajemen F1 meeting dengan Gubernur Nevada untuk kemungkinan balapan F1 di sana, bahkan mungkin 2023 seperti itu. Indianapolis Motor Speedway kan barusan punya diakuisisi oleh Roger Penske, itu salah satu orang balap besar di Amerika. Dia juga bilang ingin F1 kembali ke Indianapolis. New York pernah punya rencana punya F1 tapi nggak berhasil. Jadi ya jangan kaget kalau nanti ada minimal 3 lomba di Amerika. Jadi arahnya pasti ke sana. Ya kita menunggu China nanti buka atau tidak karena Shanghai akan jadi balapan penting. Seperti itu. Kemudian
negara Arab ya pasti ya karena uangnya banyak di sana, sementara masih jadi tumpuan. Tapi kedepannya kan mereka akan menghindari uang itu juga. Jadi mungkin kenapa ke Amerika kan harus ke Amerika Mas Jo. Kalau Eropa kan terlalu kuno gitu. Nah kemudian Lewis Hamilton sudah bilang pengen kembali ke Afrika kan Motherland katanya kayak gitu. Nah dulu kan F1 juga sangat populer di sana waktu Ayrton Senna, zamannya Senna, Prost itu. Ya, jadi dia akan buka F1 jadi lebih lebih open kepada semuanya. Ya. Saya sih senang-senang aja, saya kan suka kalau disuruh ke Amerika nonton F1. Meskipun saya nggak terlalu Miami ya, tapi ya saya lebih suka ke Austin daripada ke Miami. Nah, tapi ya pasti akan jadi sesuatu yang luar biasa. Nah itu. Ini Amerika banget, banyak sekali Amerika. Kemudian apakah apakah sudah 10 tim saja, apakah ada penambahan? Saya nggak tahu juga, kalau saya dengar mungkin. Ya kalau penambahan tim kayaknya susah sekarang karena kan ini kan tertutup ya, jadi 10 tim ini akan diprotek untuk sesehat mungkin dan katanya sudah menuju profit ini. Toto Wolff yang bilang bahwa 10 tim di F1 ini akan menuju profit semua dan itu akan luar biasa kalau itu menuju profit semua. Jadi sehat ya. F1 ini sedang bagus-bagusnya, setelah pandemi malah akan meroket dia. Nah, dari situ tentunya untuk bikin tim baru akan susah. Yang bisa dilakukan adalah akuisisi tim yang ada. Nah, kemarin ada negosiasi Andretti ingin akuisisi Alfa Romeo, tapi mungkin karena tahu survei ini kemudian dimahalin lagi harganya sehingga nggak jadi. Sementara nggak jadi atau tertunda lah ya. Ya, ini jawaban dari F1 Mania yang bertanya. Jadi kenapa nggak 11? Karena Andretti kan gagal gitu. Memang protek ya saya. Diprotek. Jadi kalau ini yang tertolong kan kayak Haas yang sudah berdarah-darah dalam 5 tahun terakhir mungkin, tapi dengan kayak gini value timnya akan lebih mahal gitu. Karena meskipun dia bontot dan tidak punya poin, tapi value-ku tinggi sekali. Jadi kalau misalnya nanti aku ada masalah ya tak jual aja gitu. Kan ini kan banyak yang mau di F1 ini. Nah ini yang itu juga bagusnya lah. Ini manajemennya ya Amerika banget Mas. Amerika kan tertutup ya. Kita ini kan ngikut Eropa yang ada prom deck ya, promosi degradasi. Eropa kalau Amerika kan semuanya terprotek. Terprotek itu kayak American football, NBA, semuanya liga yang tertutup yang tidak ada prom deck-nya sehingga semua yang eksis di dalamnya bisa berkembang secara industri gitu. Makanya di Eropa kan ada gerakan sepak bola Super League itu kan supaya secara bisnis dia lebih sustainable ke depannya. Itu kan ya ini tadi kita kadang-kadang harus mengabaikan tradisi untuk menuju ke sana. Nah ini F1 sudah ini saya senangnya adalah F1 akan besar lagi dan akan lebih luas lagi dengan caranya. Iya. Dengan caranya. Jadi harus siap-siap nih nyari visa. Ya, kita harus mulai mikirkan Mas ya. Nanti kalau misalnya nanti pandemi sudah berakhir, tidak perlu karantina kemana-mana, vaksinasi sudah luar biasa. Ya. Kita bikin main balap nonton bareng F1 kemana kan Mas kan ya, makanya teman-teman kalau dulu saya jujur aja nyari visa ke Amerika udah stres duluan gitu. Tapi ada teman Asa ini jadi tinggal kamu ngapain F1. Cuman saya udah siap-siap kalau kedutaan Amerika nggak ngeluarin visa santai. Saya kan punya Mastercard aja nggak usah pakai visa. Boleh bertanya karena waktu udah mepet Ya. Nah, apa yang terjadi dengan istilah perebutan kekuasaan untuk Lewis Hamilton? Ya. Sekarang ini rasanya udah mulai digembor-gemborkan. Ya ini jadi ini ngomong 3 balapan ke depan Mas. Iya. Tapi list dulu. Ya Mercedes mungkin menjawab juga ya Mercedes nanti supaya bisa surveinya naik dan kecantol sama yang muda-muda itu ya mungkin karena George Russell masuk itu penting ya. Karena kan Bottas bagian dari yang lama. Jadi kalau dia masuk Russell itu akan bagian dari strategi untuk memudahkan fansnya Mercedes. Jadi transisinya dari Lewis ke yang muda nanti akan terjadi. Dari situ aja kelihatan nanti bahwa Alfa Romeo nanti rekannya Bottas pasti harus orang muda karena supaya ngikut arus besar ini. Gitu. Ya, tapi Mercedes nggak disebut pansos sama Russell ya nggak ya? Enggak. Jadi ya Lewis, kalau saya jadi Lewis ya mikir juga ya Mas ya. Saya nggak bisa sombong lagi ini kan ya. Iya nggak bisa sombong lagi Mas. Aku bukan paling populer kok. Ya. Aku bukan paling populer dan nomor 3 lagi. Bukan nomor 2 loh. Ya, nomor 3. Nomor 3 loh. Ya. Itu kan pasti terpukul, manajemennya pasti terpukul. Ya. Bargainingnya kan langsung anjlok. Ya. Jadi secara marketing di luar
prestasi di sirkuit ya. Ya. Tapi ya persaingan ya caranya dia untuk bagaimana? Dia harus juara dunia tahun ini ya. Mungkin makin termotivasi untuk tarung dengan Verstappen, dan itu membuat persaingan 3 lomba terakhir akan makin seru. Iya, untuk naikin juga ya. Naikin ya, karena ya kita harus ingat ini saya mau pasang sirkuit Meksiko karena weekend ini kita akan ke Meksiko. Ya. Dan ini Lewis di satu sisi tertampar di Austin kalah, tertampar di survei global. Dia sekarang harus ke sirkuit yang di atas kertas milik Red Bull. Wah, ini motivasi Lewis akan lebih gede lagi, dan kita akan dijanjikan balapan yang kembali panas secara persaingan. Kenapa sirkuit ini milik tanda kutip ya, milik Red Bull? Karena satu, dia letaknya di ketinggian, Mas Dewo, ketinggiannya 2.200 meter, itu lebih tinggi daripada Wonogiri Bromo. Bromo ya. Jadi sangat tinggi, jadi oksigen 25% lebih sedikit ya. Dan itu berarti udara makin tipis, berarti mesin makin sulit bernapas, jadi performa mesin akan lebih tercekik kalau di ketinggian seperti ini, dan itu membuat peran aerodinamika jadi lebih penting karena udaranya tipis, tidak perlu downforce setinggi biasanya. Jadi mobil yang aerodinamikanya lebih efisien biasanya memang lebih unggul di dataran tinggi, dan itu kenapa Red Bull dalam beberapa tahun terakhir sangat kuat di sini. Betul. Nah, ini Lewis Hamilton di situasi butuh menang, ketinggalan 12 poin di klasemen, harus bisa membalas Verstappen di sini. Interlagos minggu depannya itu di ketinggian 800, nggak terlalu tinggi lah. 800 itu ya mungkin puncak lah ya. Puncak itu kan 800.000 lah ya. Bukan puncakan ya, maksudnya KM 0 sentul lah. Itu kira-kira segitu. Nah, itu tetap lebih tinggi. Jadi Red Bull juga diuntungkan juga dalam hal itu, tapi tidak seperti di Meksiko ini. Meksiko ini sangat ekstrim. Teman-teman kalau kita nanti travel ke Mexico City ya, saya belum pernah ke sana, tapi saya sering ke ketinggian karena saya hobi goes. Kita kalau datang ke ketinggian, misalnya saat saya latihan di pegunungan di Italia atau di Amerika, itu kita harus datang beberapa hari sebelumnya. Begitu landing tidak boleh ngapa-ngapain, harus istirahat total, banyak minum air untuk beradaptasi dengan udara tipis itu. Karena kalau enggak kita nggak bisa napas, sulit tidur, gampang pingsan kayak gitu. Nah, karena udara tipis ini juga baik, tapi kalau bapak-bapak yang pengen staminanya lebih baik, sarannya adalah pergi ke dataran tinggi, stay di sana seminggu 2 minggu, itu badan kita akan dipaksa sel darah merahnya tumbuh untuk mengkompensasi oksigen, sehingga ketika kembali ke permukaan laut jadi kering. Harus ke Meksiko nih ya. Jadi ya itu yang efek dataran tinggi. Jadi pembalap-pembalap saya yakin kemarin dari Austin akan banyak yang langsung beradaptasi di dataran tinggi, karena dia tidak butuh 1-2 hari nggak cukup. Waduh, ini pembalap F1 itu fit ya. Istrinya Kimi udah nunggu nih, istrinya Kimi, Alonso yang tua-tua tadi itu. Ada Nos. Ada Nos. Terus gimana Zah? Ya, jadi ya kita akan melihat persaingan ini, ya Mercedes harus habis-habisan, dan ini 3 minggu berturut-turut ya, jadi tidak ada kesempatan untuk upgrade uji coba. Jadi apa yang dibawa akan itu yang dipakai. Jadi setelan-setelan sekecil mungkin harus sebaik mungkin dioptimalkan, dimaksimalkan. Jadi sekarang perang setelan sudah, jangan sampai meleset setelan. Karena salah setelan sedikit aja sudah, dan itu menguntungkan Red Bull lagi. Kenapa? Sudah ada Adrian Newey lagi yang bisa datang ke sirkuit dan memastikan setelan mobilnya pas. Ya. Wah, ini akan jadi 3 balapan yang sangat krusial untuk perebutan gelar, khususnya untuk Lewis Hamilton dan Mercedes. Itu aja mungkin. Oke, jadi F1 Mania, bagaimana perasaan Anda Sabtu minggu kemarin? Nggak ada Formula One, nggak ada MotoGP, rasanya sepi ya. 3 minggu ini kita diboros-borosin. Setelah itu habis, nunggu lagi tahun depan. Enggak, habis itu ada 2 balapan lagi Mas Yo. Ya. Ada dua lagi, tapi kalau tiga seri ini ternyata signifikan untuk kejuaraan dunia ya mungkin 2 terakhir juga mungkin formalitas lagi, tapi sih saya berharap tetap sampai akhir ya, supaya tahun emas ini benar-benar jadi tahun yang luar biasa gitu. Ya, tapi kan kalau sudah Desember mau ngapain lagi? Desember, Januari, Februari, aduh. Asa ada yang ingin sampaikan lagi? Enggak, cukup Mas Dewa. Nah, 1, 2, 3.
Satu. Oh ya, ini mungkin saya kalau misalnya nanti ya kalau Perez bisa menang di Meksiko ya Mas Yo. Ya. Perez kalau bisa menang di Meksiko akan jadi sesuatu yang spektakuler juga. Oke. Tapi Perez kan harus ngalah ke Verstappen. Ya, Verstappen Perez. Jadi ya Verstappen, Perez, mungkin Hamilton. Oke. Evan Mania ikutin terus Formula One karena saat ini persaingan dua pembalap ini sangat panas sekali. Tidak melibatkan pembalapnya saja, tapi juga timnya juga. Sehingga yang jangan kaget nanti salah satu solusi untuk di Meksiko ini para pembalap untuk Lewis Hamilton dan Max Verstappen itu akan ditambahi dengan jendela mobil. Jadi kalau merasa udah panas, biar jendelanya dibuka ya. Supaya tidak lagi. Karena jangan sampai Max Verstappen menambah downforce mobilnya Hamilton seperti tahun lalu dengan cara ditumpuk. Itu kan downforce-nya Mercedes jadi bagus, tapi kan nggak bisa jalan. Kita tutup. Selalu jaga kesehatan. Kita berdoa Indonesia sudah semakin membaik supaya semua event apapun bisa berjalan dan ini bisa menggairahkan lagi ekonomi terutama pariwisata. Asa terima kasih. Terima kasih Mas Yo. Teman-teman yang di belakangnya Asa juga terima kasih sudah menyiapkan. Di samping Mas Yo. Oh di samping ya, oke. Tunggu nanti saya juga akan bagi-bagi hadiah. Masih nunggu kaosnya Evan Mania Surabaya nanti kalau ada kita akan pesankan khusus untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Terima kasih, jaga kesehatan Asa, sukses selalu. Terima kasih. Ya.